Atau mungkin ada Kak Heni mau sampaikan terlebih dahulu sebelumnya seperti apa? Kalau aku pribadi sih aku nggak ngerti ya, mungkin dari teman-teman media bisa tanya langsung sama pihaknya Mas Rio langsung gitu. Kalau saya sendiri saya nggak ngerti dan saya masih sampai detik ini pun saya nggak percaya kalau misalnya Mas Rio gugat cerai saya. Mungkin sebelumnya ada komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi sih tanggal 16 Juni aja sih kemarin terakhir komunikasi itu kita ada cekcok sedikit ya gitu. Maksudnya saya juga bilang kamu kalau suami yang baik, laki-laki yang baik, walaupun bagaimanapun kita tetap berkomunikasi dan pasti pulang ke rumah kan gitu. Mungkin saat 16 Juni itu memang jadi komunikasi terakhir atau setelah itu ada komunikasi lagi Pak? Nggak ada. Dan saat saya juga waktu itu masih DM Instagram media ya, saya bilang saya udah bayar fitrah buat kamu gitu, itu aja sih. Oke, mungkin ketika Mas Rio bebas juga Kak Heni masih mendampingi atau menjemput seperti itu dari Kalau jemput enggak, memang aku sengaja nggak jemput gitu karena aku juga sebagai seorang istri wajar lah kalau misalnya masih ada rasa kecewa, marah gitu, walaupun kami kesininya sebenarnya baik-baik aja gitu. Jadi saya pengen tahu aja dia pulangnya kemana, ternyata nggak pulang rumah. Karena kan saya marah dong, saya sebagai seorang istri harusnya suami kan pulang rumah gitu, tapi ini nggak pulang, itu aja sih, sebatas itu aja. Kamu nggak pulangnya dari mana Kak? Apakah dari Iya kan nggak pulangnya karena kan saya pribadi tahu gitu, maksudnya tanggal 29 Mei bahwa Rio bebas gitu, tapi saya tunggu tapi kok nggak pulang-pulang. mungkin Kak Heni juga ngontak Mas Rio, jawaban dari Mas Rio seperti apa? Enggak, saya nggak ada. Saya memang sengaja menutup diri supaya Rio-nya sadar, maksudnya sih itu. tapi waktu bisa dibilang gugatan cerai dilayangkan, Mbak tahu atau seperti apa? Saya waktu tanggal 16 Juni itu keponakan saya suruh fotoin surat pengajuan cerai, tapi saya pikir itu cuman itu hanya emosi atau saya nggak berpikir itu benar-benar terjadi. Tapi pada saat seminggu kemudian ya kalau nggak salah ada dapet surat dari pengadilan ya, panggilan gugatan, itu saya baru percaya dan situ saya shock banget. Jadi Pas tahu surat layangan dari PA datang ke Kak Heni langsung jatuh sakit atau gimana? Saya langsung down, saya ngobrol sama manajer saya ngobrol sama sahabat-sahabat juga, sama ibu saya gitu, sama kakak-kakak saya. Mereka sih bilang ya sudahlah, ini mungkin jalan yang terbaik dari Allah. Kalau saya pribadi saya nggak terima. Kak Heni, maaf nih, waktu ketika sakit terus ada aja gitu netizen yang ngomong kok sakit tapi masih tetap jalan-jalan, ini settingan atau gimana? Kak Heni nanggapnya gimana? Enggak, saya nggak. Kalau rumah tangga buat settingan kan itu kayaknya freaky banget ya, menurut saya aneh sih. Tapi kan kalau netizen kan maha benar, jadi apapun ya dia Tuhan. Jadi saya pikir biarkanlah saya orang yang cuek, masa bodoh lah gitu. Mungkin tadi sempat bilang katanya saya nggak terima, maksudnya dengan keputusan Rio. Iya dong Kenapa nggak Mas. terimanya? Gini, saya kan manusia biasa ya. Saya juga sebagai seorang istri, kalian juga teman-teman media pasti tahu jejak media saya dari awal saya pacaran sampai saya menikah sampai ketangkep lagi. Di situ pun Rio juga bilang sama saya minta kesempatan, mohon nangis sama saya. Kami juga di RSKO, kami bener-bener bercerita lah gitu loh. Saya bilang saya nggak tahu, wallahualam, saya biar waktu yang menjawab, saya bilang gitu kan. Kamu tunjukin aja sama saya kalau kamu benar-benar bisa berubah. Dan dia bilang saya yakin semuanya akan baik-baik aja. Saya percaya itu, saya cuma bisa berdoa tiap hari sama Allah. Saya ingin istri saya kembali seperti dulu, mencintai dan menyayangi saya gitu, dan menerima saya apa adanya. Tapi ternyata kayak begini kan saya maksudnya gini loh Mas, kasarnya kan kamu yang minta kesempatan, kan kamu yang
mohon-mohon, kan kamu yang berucap manis, kamu yang bermimpi, kamu yang segala macem lah gitu, sampai pokoknya kalau misalnya nanti kita menua bersama gitu, di RSKO pun Rio bilang, aku kalau nggak ada kamu aku lebih baik mati gitu kan, kayak gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu gitu. Kalau misalnya pun aku mati di dalam lapas, aku lillahi ta'ala aku siap. Yang penting jangan kamu duluan yang mati, karena aku nggak siap hidup tanpa kamu. Itu kan kayak saya merasa kayak dibohongin gitu loh kok saya diginiin sih, udah saya menerima ya sudah lah. Tapi kan saya bilang sama Rio, semua itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ya, karena kan perasaan saya itu kan bukan buat diperjualbelikan gitu. Dan akhirnya kayak begini, jadi saya nggak terima gitu loh. Kenapa nggak, maksud gini, kalau memang mau bercerai, kenapa saat dulu kamu meminta saya untuk tetap stay gitu loh. Dan kenapa kamu pas keluar nggak pulang ke rumah dulu untuk berbicara yang baik gitu ya kan. Tahu-tahu dilayangkan gugatan cerai 10 Juni, jadi kan ada jeda waktu dari 29 Mei sampai 10 Juni gitu. Itu kan dimana harusnya baik buruk itu kan kita berkomunikasi ya gitu. Mau saya ada salah ataupun dia ada salah, ya namanya rumah tangga itu udah hal biasa ya, hal-hal lumrah bagi saya gitu. Apalagi kan kesalahan ini fatalnya kan di Rio bukan di saya gitu. Toh saya juga di luar, saya cuman bekerja, saya sengaja update status di IG, update status di WA bahwa saya sengaja biar tidak ada pikiran orang-orang negatif ke saya, dan biar saya juga orang-orang biar tahu aktivitas saya insya Allah positif gitu. Tapi kok jadi kayak begini, ini bagi saya kok jadi kayak aneh sih menurut saya gitu. Ini mungkin ada nggak percekcokan sebelum Rio sendiri bebas, atau mungkin pas Henny besuk atau apa, sempat ada percekcokan nggak sih sebelum bebas? Kalau cekcok sih ya pasti ada lah ya gitu, namanya saya di luar mesti fight sendiri kan, apalagi waktu Rio ketangkep kan ekonomi kami lagi down banget ya, dan saya juga habis kena tipu saat itu, dan saya harus biasanya ada suami di samping saya tiba-tiba nggak ada gitu, saya harus biasanya saya disetirin sama dia, kemana-mana sama dia, saya harus benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, dan saya juga harus menanggung malu seluruh dunia tahu gitu kan. Sampai keluarga saya yang di Amsterdam juga sampai tahu. Itu kan gimana ya, saya balikin aja lah sama perempuan-perempuan di dunia ini, kalau saat itu terjadi sama saya, apa nggak wajar kalau saya marah kan gitu. Jadi kalau misalnya saya besuk-besuk ada berantem-berantemnya, ya pasti ada lah, sampai saya kemarin keguguran pun saya nyala-nyalain Rio gitu loh. Tapi emang belum ada komunikasi sama sekali sampai sekarang gitu. dari ketika bebas itu, enggak ada. dari sampai Saya ngajuin gugatan itu. Nggak ada, saya memang coba, maksudnya gini mas, kita manusia gitu loh, pasti kan saya juga ada titik sabar ya, saya juga perempuan, saya juga harus dihargain gitu loh. Kesalahan awal kan bukan di saya ya, dan isi gugatan perceraiannya itu menurut saya itu mengada-ngada yang tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Jadi bagi saya biarkanlah waktu yang ngejawab semua, nanti toh saya juga ada lawyer kan, nanti juga di fakta persidangan juga semua kan bisa tahu seperti apa the real my life saya sama Rio gitu. Tadi bisa dibilang fakta, bisa dibilang isi gugatan, kalau boleh tahu isi gugatan apa sih? Ya nanti mungkin di fakta persidangan aja ya, biar kita buktikan. Kalau saya ngomong sekarang kan percuma juga gitu, lebih baik kalau saya kan nggak suka bicara yang tidak ada fakta gitu. Ada nggak kemungkinan Henny sendiri, ada orang sekitar Rio sendiri yang mungkin mempengaruhi atau apa, atau keluarganya yang akhirnya membuat dia menggugat? Kalau itu sih itu balik lagi ya sebenarnya ke individual masing-masing ya. Kalau kayak saya balikin aja lah gitu, waktu saya mau menikah sama Rio pasti pro-nya sedikit, kontranya banyak ya. Dan itu kan saya yang menjalani, saya yang mencoba, dan saya yang memilih. Dan sampai Rio ketangkep, terlintas untuk bercerai, pasti ada lah. Saya kan munafik banget, masa suami melakukan salah yang sama saya nggak ada terbesit untuk bercerai. Tapi
kalau misalnya pun Rio ada gesekan dari orang luar, itu kan balik lagi ke Rio-nya. Rio kan yang tahu saya seperti apa, dan saya pun yang tahu Rio seperti apa. Kalau rumah tangga saya sudah memaafkan, tapi Rio-nya mencari-cari masalah, jadi ya itu semua balik lagi sama Rio sih. Saya wallahu alam aja sih. Celebrities ID